Iya. Kapan Pak? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Pak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Pak ya? Iya nanti. Mas Begi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral PBNU yang malu kasus anak Kiai Jombang cabul malah jadi isu nasional. Ketua PBNU Ahmad Fahru Razi mengaku malu dan prihatin kasus anak kiai pengasuh pondok pesantren Syidikiyah Peloso Jombang, Jawa Timur yang terjerat dugaan pencabulan hingga menjadi isu nasional. Kita ikut merasa malu dan prihatin kasus ini menjadi isu nasional, kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur kepada redaksi CNN Indonesia pada Kamis 7 Juli. Fahrur berharap pemimpin pesantren tersebut sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Ia meminta agar pelaku bisa diserahkan kepada pihak berwajib agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Saya mengharap kesadaran pihak pimpinan pesantren untuk taat hukum dan menyerahkan kepada yang berwajib agar urusan segera selesai. Dia diberi jaminan keamanan dan pendampingan pengacara yang baik. Di sisi lain, Fahrur juga prihatin terjadi bentrokan ketika polisi berupaya menjemput paksa anak kiai yang telah menjadi tersangka pencabulan di pesantren tersebut. Ia tidak ingin santri pondok pesantren tersebut malah menjadi korban. Kasihan, jangan ada korban santri yang mungkin tidak mengerti apa-apa. Saya juga berharap bisa dilakukan penangkapan tanpa kegaduhan seperti adanya OTT KPK. Begitu ujarnya. Belum berhasil ditangkap. Polisi menangkap puluhan simpatisan Moh Subhi Asal Zani, MSAT alias Mas Beki, 42 tahun. DPO pencabulan yang bersembunyi di Pondok Pesantren Syidikiyah, Desa Losari Ploso, Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli. Pasalnya simpatisan MSAT itu menghalangi aparat kepolisian saat melakukan upaya penangkapan terhadap anak Kiai Jombang itu. Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto mengatakan jumlah simpatisan yang diamankan sebanyak 60 orang. Mereka diangkut menggunakan 3 truk milik kepolisian dan Satpol PP ke Mapolres Jombang untuk diperiksa. Di dalam masih ada yang kami periksa, memilah-milah mana yang bukan santri. Tadi sudah diangkut 3 truk. Dikatakan Dirmanto, para simpatisan itu menghalangi oleh polisi saat masuk ke kawasan Pondok Pesantren Syidikiyah, Jombang. Masa itu juga ada yang berasal dari luar daerah. Ini yang menghalangi tadi dan ada sukarelawan juga dari luar daerah. Dirmanto menegaskan siapa saja yang menghalangi upaya penangkapan MSAT akan ditindak tegas. Hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini personel gabungan masih melakukan penyisiran dan penggeledahan beberapa lokasi dalam pesantren itu. Kami masih melakukan penggeledahan di beberapa gedung karena di dalam luas sekali. Gedung, kamar-kamar kami periksa semua. Mudah-mudahan waktu dekat kami bisa menemukan DPO. Sebelumnya, ratusan personel gabungan dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur beserta pasukan BRIMOB dikerahkan menuju tempat persembunyian MSAT di Pondok Pesantren Syidikiyah. Aksi bentrok polisi dengan simpatisan MSAT itu sempat terjadi dan mengakibatkan 1 personel BRIMOB terluka. Untuk diketahui, MSAT sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pelecehan seksual terhadap santriwati sejak 2019 yang lalu. Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap alias P21. Saat hendak dilakukan pelimpahan tahap 2, kepolisian gagal menangkap MSAT. Bahkan ayahnya meminta kasus anaknya untuk dihentikan.
MSAT dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan anak di bawah umur pada 29 Oktober 2019. Dia juga lantas ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bernomor B sekian Satreskrim Polres Jombang tertanggal 12 November 2019. Dalam SPDB itu, MSAT dijerat pasal 285 atau pasal 294 ayat 1 dan ke-2E KUHP. Informasi yang dihimpun dugaan pencabulan itu terjadi saat korban melamar menjadi karyawan klinik Rumah Sehat Ponpes. Praktik asusila tersebut saat proses interview atau calon karyawan di mana terlapor MSAT sebagai pimpinannya. Iya. Kapan Pak Yai? Itu hasil nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Pak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Pak Yai? Iya nanti. Mas Begi. Keluarga saya yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada ajaran dirinya, ini ada jalannya. Ini ada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya, dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalah jadi sebenarnya tidak khusus kepada Turki, malah menimpa diri saya, menimpa pesantren saya, menimpa ajaran dia, dan menimpa kepada organisasi semuanya.